Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngobrol sama Mbak Prita Tias, yaitu seorang psikolog klinis dan juga founder dari Sekolah Bumi Nusantara. Halo Mbak Prita. Halo Mbak Dira, selamat sore, apa kabar? Baik, dirimu gimana? Baik. Nah Mbak Prita, thank you so much ya udah mau ngobrol sama aku hari ini. Sama-sama, kita mau ngobrolin apa nih? Nah, jadi aku tuh pernah baca nih di salah satu postingannya Mbak Prita. Mbak Prita pernah bercerita tentang ungkapan good enough parents. Aku tuh juga sering banget tuh dengar sebenarnya good enough parents. Jadi orang tua yang cukup aja gitu ya. Kita tuh nggak harus sempurna. Nah, cuman tuh sebenarnya apa sih Mbak maksud dari ungkapan menjadi orang tua yang cukup aja gitu? Oke, nah ini supaya nanti parents bisa dapat pemahaman yang utuh gitu ya. Aku mau ceritain dikit gitu ya. Jadi konsep good enough parents ini awalnya itu disampaikan oleh seorang psikologis atau psikiatris gitu ya, namanya Winnicott gitu. Nah beliau menyampaikan gini, jadi ke anak-anak ini ketika mereka masih di dalam kandungan, di dalam rahim, itu kan semuanya serba tercukupi, hangat, aman gitu ya, sampai anak-anak lahir, terus mereka bayi sampai usia mungkin 2 tahun, itu kan segala sesuatu kebutuhannya berusaha banget kita cukupi dengan cepat gitu ya. Kalau misalnya kayak mereka nangis, buru-buru kita gendong, mereka misalnya lapar, belum sampai lapar udah kita berusaha kasih menyusui, lalu kasih makan misalnya gitu ya, dan lain-lain. Nah ini memang penting gitu kan, sampai usia 2 tahun ini untuk mereka bisa trust sama dunia yang asing buat mereka gitu ya. Nah tapi menurut Winnicott ini anak-anak di masa ini sebetulnya itu seperti hidup di dunia fantasi gitu. Jadi dunia yang kan dunia realnya nggak gitu ya. Dunia realnya itu ada kalanya kita pengen tapi nggak boleh, ada kalanya kita pengen sekarang tapi ternyata harus nanti dulu dan lain-lain. Nah maka konsep good enough parents ini adalah ketika anak-anak mulai transisi nih gitu ya, mulai menginjak umur 2 tahun, mereka sebenarnya perlu digiring ke konsep bahwa real world itu seperti apa sih gitu ya, dunia yang sesungguhnya itu seperti apa sih gitu. Nah salah satu sebenarnya benefitnya ketika kita sebagai parents ini menjadi yang nggak perlu jadi perfect gitu ya, masih ada marahnya, masih ada snapnya, masih ada ngelarang tapi caranya nggak kind misalnya gitu. Sebenarnya ini secara nggak langsung membantu anak-anak untuk transisi ke dunia nyata gitu, bahwa di dunia nyata itu kamu bisa kecewa, kamu bisa kesel karena dimarahin gitu ya. Nah jadi muncullah konsep good enough parents ini. Jadi sejarahnya kayak gitu tuh Mbak Dira gitu. Oke. Nah, berarti kita menjelaskan kepada anak itu kalau dunia tuh not always rainbows and butterflies gitu ya Mbak ya. Karena kan kita selalu melihatnya, kayaknya kita kadang juga seringkali berusaha melindungi anak kita untuk tidak terluka, untuk tidak tersakiti gitu. Cuman kenyataannya dunia tuh nggak kayak gitu. Jadi somehow kita memang mempersiapkan mereka dengan yaitu ya, mungkin ada trials and errors nanti selama perjalanan kita berproses gitu-gitu ya maksudnya Mbak Prita ya. Betul. Nah, sebenarnya dalam pengaplikasiannya nih Mbak kepada anak dan juga untuk orang tua sendiri ya, itu sebenarnya gimana sih Mbak konsep ini? Nah aplikasinya sebenarnya gini, kalau misalnya banyak dibahas gitu ya, nggak apa-apa kalau kamu masih sebagai ibu atau sebagai ayah masih ada marah, masih ada mungkin masih ada teriak-teriaknya, atau mungkin malah terlalu kind gitu ya, nggak apa-apa karena itu proses gitu. Nah tapi jangan juga hal ini lalu dijadikan rasionalisasi, dijadikan pembenaran gitu ya untuk para parents, sehingga para parents jadi
nggak mau belajar. Jadi sebenarnya ada satu lagi nih Mbak Dira, kalau kita oke deh kita menginternalisasi gitu ya, kita merasa oke deh aku berusaha untuk jadi good enough parents aja, nggak berusaha untuk perfect parents. Jadi mungkin masih ada yang tadi ya trial error, sehingga mungkin banyak errornya pas membersamai anak-anak gitu ya. Tetapi yang perlu dimiliki juga sebagai seorang orang tua yang good enough parents adalah growth mindset gitu ya, bahwa oke, kita memang mungkin hari ini kita misalnya 3 kali snap gitu ya, misalnya anak nggak mau mandi, anak nggak mau makan, anak nggak mau tidur, misalnya kan gitu. Wah, ya itu udah paling combo tuh. combo ya. Nah misalnya kita 3 kali snap hari ini. Nah supaya sebenarnya kan konsep good enough parents ini perlu kita miliki. Kita ketika kita aduh kok marah lagi ya, padahal kemarin kayaknya udah berusaha banget nih buat nggak nahan marah gitu ya. Nah, konsep good enough parents ini pengaplikasiannya sebenarnya pertama ke diri kita. Jadi pada saat kita salah, yuk kita berusaha untuk merayakan kesalahan kita gitu ya. Aduh, maksudnya apa ya? Celebrate your mistake tuh maksudnya jadi kita berusaha, oke, Prita misalnya ya, oke, hari ini kamu snap 3 kali. Nah, sebetulnya proses apa sih yang sudah kamu jalani hari ini, atau usaha apa yang sudah kamu jalani hari ini gitu ya. Jadi mengingat lagi bukan cuman salahnya, tapi proses kita bertumbuh atau kemajuan kita bertumbuh tuh sejauh mana gitu. Misalnya oke, aku memang snap sih 3 kali, tapi aku berhasil buat nggak ngomel panjang lebar loh gitu misalnya. Biasanya aku ngomel banget panjang lebar, atau misalnya aku snap sih tapi kata-kataku nggak kasar gitu, cuman mungkin nadaku aja naik gitu ya, intonasiku naik, tapi kata-kataku nggak kasar. Jadi salah satunya adalah menghargai kesalahan kita, dan yang kedua yang paling penting merayakan kemajuan kita sekecil apapun gitu. Sehingga kita bisa apa ya, kayak menghargai dan mengapresiasi gitu ya. Mengapresiasi, benar, mengapresiasi diri sendiri. Dan jadinya kalau kita terlalu merasa bersalah, nah rasa bersalah ini tuh bukan bikin kita makin bertumbuh, tapi bikin kita makin berat besoknya dan makin marah-marah gitu ya kalau kita ambil kasus ini. Nah, kalau tadi seperti yang aku jelasin Mbak Dira, supaya kita bisa menghargai kemajuan, terus kita bisa membuat komitmen, oke deh besok kalau bisa apa ya yang bisa aku lakukan supaya kalau mau makan itu nggak gontok-gontokan perang dunia ketiga gitu ya misalnya. Terus kita cari strategi kan, oke kalau gitu besok makannya kayaknya dipecah aja deh, nasi aja, sayur aja misalnya kayak gitu ya. Nah, konsep berpikir ini gitu, cari strategi lain, terus mungkin belajar, baca sosial media, ikut workshop dan lain-lain, itu adalah growth mindset yang harus dimiliki oleh kita semua, supaya si konsep good enough parents ini nggak jadi rasionalisasi. Nggak apa-apa deh marah-marah, toh dia jadi belajar kan kalau saya marah-marah misalnya gitu. Jadi aplikasinya sebenarnya lebih ke arah ke diri kita sendiri dulu. Oke, jadi tadi yang kayak Mbak Prita bilang ya, kita juga bisa celebrate our small wins ya Mbak Prita ya. Karena terkadang tuh dengan satu kesalahan kecil kita tuh jadi kayak menyalahkan diri kita berlebihan. Akhirnya kita jadi kalut ya, pikiran juga jadinya nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya kita nggak bisa buat strategi yang tadi Mbak Prita bilang itu ya, untuk bisa kita cari strategi lagi deh, besok memperbaikinya gimana supaya mengurangi adanya tantrum dan tension di antara ibu dan anak ini gitu ya. Benar. Kalau kalut jadinya tenggelam, terus malah jadi nggak punya energi untuk cari strategi lain gitu. Oke, nah pertanyaanku yang terakhir nih Mbak Prita, kalau gitu sebenarnya apa sih keuntungannya kita menjadi good enough parent untuk diri kita sendiri dan juga untuk anak ya? Oke, nah kalau untuk diri kita sendiri sebenarnya ada yang pertama gitu ya. Kita akan lebih welas asih ya, kita akan lebih
apa ya, self compassion, bahasa sederhananya jadi welas asih ke diri sendiri. Jadi lebih mudah mengampuni diri, jadi lebih mudah untuk menghargai proses pertumbuhan kita sendiri gitu. Dan sebetulnya kalau kita udah punya rasa itu gitu ya, bahwa oke, aku memang masih bertumbuh gitu ya untuk jadi ibu yang bisa kind tapi tetap firm misalnya. Oke, ini small wins aku, oke ini kegagalan aku meng-acknowledge semua yang aku masih belum bisa misalnya gitu ya. Sehingga energi kita ketika membersamai anak-anak itu lebih ringan gitu rasanya ya, lebih ringan, lebih nggak berbeban gitu ya. Terus itu yang jelas untuk diri kita seperti itu. Dan ingat parents, kita tuh kan, teman-teman, kita tuh mau membersamai anak-anak tuh masih lama banget loh. Jadi kalau energi kita rasa bersalahnya itu udah segunung di usia dini, itu dampak kedepannya itu banyak gitu. Bisa jadi kita merasa bersalah, terus kedepannya kita jadi terlalu longgar gitu ya sama aturan untuk membayar rasa bersalah kita. Atau bisa jadi kita masih terus dihantui rasa bersalah sehingga nggak mau bertumbuh. Kenakalan anak-anak tuh kan masih banyak ya di depan gitu. Terus yang kedua, kalau untuk anak-anak sebenarnya banyak banget manfaatnya tuh banyak banget ya. Yang pertama, kalau mereka akan belajar mengelola emosi negatif yang mereka rasakan. Sebagai contoh, nggak mau mandi terus tegesin sama mamanya gitu ya, ayo kamu mandilah gitu ya, terus dia ngerasa kecewa misalnya. Nah, dia akan belajar untuk mengelola kekecewaannya itu. Dia akan belajar untuk mengelola emosi negatifnya sehingga membantu dia untuk menjadi lebih resilient nantinya gitu. Terus yang kedua, nah ini yang penting. Ketika orang tua bisa jadi role model dalam arti misalnya salah, keceplosan, snap gitu ya, terus buru-buru minta maaf ke anak, minta maaf, terus peluk anak lagi. Nah, anak akan belajar, oh begitu ya caranya minta maaf setelah kita berbuat kesalahan gitu ya. Sehingga mungkin kalau dia habis salah sama adiknya, dia kelepasan mukul adiknya misalnya, dia jadi bisa meniru gitu. Oh, caranya seperti itu ya. Kalau aku habis salah, aku minta maaf gitu ya. Itu sih. Dan yang ketiga, anak-anak akan belajar bahwa orang tuanya juga sedang bertumbuh gitu. Jadi anak-anak akan belajar bahwa nggak ada sesuatu yang sempurna gitu, sehingga dia akan lebih mentolerir kesalahan yang dia buat. Proses bilangnya sih emang kayaknya masa sih sampai segitunya, tapi ini proses yang terjadi gitu ya. Ketika gampangnya deh, misalnya kita bilang ya, oke deh nak, mama tahu harusnya mama bilangnya baik-baik. Tadi mama capek banget, mama salah, jadinya mama teriak sama kamu misalnya ya. Seharusnya mama nggak boleh teriak. Mama minta maaf ya. Besok kira-kira kamu bisa bantu mama nggak supaya mama bisa tahan diri dan bisa bicara baik sama kamu. Apa yang bisa kamu bantu misalnya gitu. Sehingga anak akan belajar bahwa orang tuanya nih yang dia anggap wah serba bisa dulu ya, aku nggak bisa buka baju, mamaku yang bukain, nggak bisa mandi, mamaku yang mandiin, ternyata juga punya keterbatasan. Sehingga aku ketika aku belajar nulis kebalik-balik, belajar menghitung salah-salah, ternyata nggak apa-apa ya gitu. Jadi menanamkan benih ke arah sana sih Mbak Dira. Oke, wah sudah terjawab semua nih pertanyaan-pertanyaanku. Semoga juga bisa mencerahkan juga ya untuk teman Workplay yang mendengarkan. Thank you so much ya Mbak Brita waktunya.